Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Dennis Putra from 11 TKR2 SMKN 1 Karamidap, and welcome to my video. I will talk about starter system material. Let's go. Sebelumnya, apakah fungsi sistem starter? Fungsi sistem starter yaitu mengubah energi listrik pada api menjadi energi mekanik. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen dari sistem starter. Komponen yang pertama yaitu baterai berfungsi sebagai sumber listrik pada kendaraan untuk berbagai sistem seperti sistem pengapian hingga sistem starter. Yang kedua adalah kunci kontak. Kunci kontak berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan mesin kendaraan dengan mudah. Yang ketiga yaitu fuse. Fuse berfungsi untuk membatasi arus yang diperbolehkan mengalir dalam kabel sehingga risiko panas dan terbakar bisa dihindari. Yang keempat yaitu indikator lem berfungsi untuk memberikan informasi jika terjadi permasalahan pada mobil. Yang kelima adalah relay. Relay berfungsi sebagai pengendali arus listrik yang mengalir ke starter mobil. Yang keenam yaitu amperemeter. Amperemeter ini digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Komponen terakhir adalah dinamo starter. Di dalam dinamo starter terdapat beberapa jenis komponen, antara lain komponen yang pertama yaitu armatur. Armatur berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang bergerak dan berputar. Komponen yang kedua yaitu komutator. Komutator berfungsi untuk mengalirkan arus listrik menuju armatur. Komponen yang ketiga adalah solenoid. Solenoid berfungsi untuk melepas dan menghubungkan gigi pinion untuk mencapai ring gear flywheel. Komponen yang keempat yaitu brush. Brush berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari wheel coil ke massa melalui komutator. Komponen yang kelima adalah pinion gear. Pinion gear berfungsi untuk meneruskan daya putaran dari armatur ke flywheel. Komponen yang keenam yaitu yoke. Yoke berfungsi sebagai dudukan atau tempat volcore. Komponen yang ketujuh yaitu volcore. Volcore berfungsi untuk menopang wheel coil dan memperkuat medan magnet. Dan komponen yang kedelapan adalah drive lever, berfungsi untuk mendorong pinion gear agar berkaitan dengan flywheel dan melepaskan berkaitan pinion gear dan flywheel.
Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan armatur. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan multitester. Yang pertama yaitu atur multitester pada skala 1 kali ohm. Selanjutnya, hubungkan tes line multitester armatur core dengan terminal komutator. Nah, jika jarum multitester tidak bergerak, maka armatur masih baik atau layak digunakan. Ya, kita lakukan pemeriksaan pada bagian kopling. Nah, yang pertama, saat kita putar ke kanan, dia akan bergerak bebas seperti ini ya. Ketika kita putar ke kiri atau sebaliknya, dia akan menguji seperti ini. Jadi kesimpulannya, kopling ini masih baik ya. Kita lakukan pemeriksaan pada bagian magnetic switch-nya. Yang pertama, kita periksa bagian plunger-nya, yaitu dengan cara kita tekan lalu kita lepas. Nah, harus kembali seperti semula. Jadi kesimpulan dari plunger ini yaitu masih baik atau layak digunakan. Pengukuran pull-in coil dan hold-in coil tanpa baterai. Yang pertama, kita lakukan pengukuran pull-in coil, yaitu dengan cara kita letakkan multitester pada bagian terminal C dan terminal 50. Terdapat hubungan kan? Jadi pull-in coil ini masih dalam keadaan baik. Dan pengukuran yang kedua adalah hold-in coil. Yang kita periksa adalah terminal 50 dengan bodi atau massa. Terjadi hubungan ya, berarti hold-in coil ini masih baik atau layak digunakan.
Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pull in dan hold in menggunakan baterai. Yang pertama, sisi negatif baterai disambungkan ke bodi starter dan terminal C. Yang kedua, sisi positif baterai disambungkan ke terminal 50. Lihat. Jika pinion menonjol pull in coil dalam keadaan baik, copot terminal C. Pinion harus masih dalam keadaan menonjol. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan merangkai timing sistem starter. Ya, sebelum itu kita terlebih dahulu memasang kabel pada baterai. Nah, jika sudah, mari kita mulai. Yang pertama yaitu pasang kabel positif baterai ke fuse on. Selanjutnya fuse out menuju ke B kunci kotak. Setelah itu IG kunci kotak menuju ke indikator lem. Indikator lampu satunya menuju ke baterai negatif. Selanjutnya ST menuju ke relay 85. Selanjutnya switch out menuju ke relay 30. Setelah itu relay 87 menuju ke terminal 50. Relay 86 menuju ke baterai negatif. Selanjutnya baterai negatif disambungkan ke bodi starter. Yang terakhir yaitu kabel positif baterai disambungkan ke bodi 30. Nah, selanjutnya kita akan mencoba. Cara kerja sistem starter secara keseluruhan dijelaskan sebagai berikut. Pada saat kunci kontak diputar ke posisi ST, arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak, terminal ST, terminal 50, kemudian ke kumparan pull-in coil dan hold-in coil. Arus yang mengalir ke kumparan pull-in coil akan diteruskan menuju terminal C, sedangkan arus yang ke hold-in coil akan diteruskan ke massa. Arus yang ke pull-in coil melalui terminal C kemudian akan dialirkan ke kumparan medan menuju sikat positif. Kemudian arus dari sikat positif diteruskan ke kumparan armatur. Kemudian mengalir ke massa melalui sikat negatif. Aliran arus ini menyebabkan pada kumparan pull-in coil dan hold-in coil terjadi kemagnetan, sehingga plunger akan bergerak ke kanan, plat kontak akan menempel ke terminal 30 dan terminal C. Efeknya adalah arus yang besar dapat mengalir dari baterai ke terminal 30, ke plat kontak, ke terminal C,
ke kumparan medan, kemudian ke sikat positif, ke kumparan armatur, kemudian arus akan mengalir ke massa melalui sikat negatif. Efek aliran arus yang besar ini menyebabkan motor starter berputar cepat. Pada saat yang bersamaan, arus pada pull-in coil akan hilang. Hal ini terjadi karena tegangan di terminal 50 dan di terminal C sama. Arus pada kumparan hold-in coil tetap mengalir. Pada saat kunci kontak kembali ke posisi on, maka arus dari terminal ST akan terputus, sehingga arus dari terminal 50 ke hold-in coil juga akan terputus. Pada saat ini plat kontak masih menempel ke terminal 30 dan terminal C. Akibatnya arus dari terminal C dapat mengalir ke kumparan pull-in coil, kemudian mengalir ke kumparan hold-in coil. Arah aliran arus pull-in coil dan hold-in ini berlawanan, sehingga menghasilkan magnet yang saling berlawanan juga. Hal ini menyebabkan demagnetisasi atau saling menghilangkan medan magnet. Efeknya adalah pegas pengembali akan mendorong punyer kembali ke posisi semula, sehingga plat kontak lepas dari terminal 3. Arus yang mengalir ke solenoid akan terputus. Kemudian arus yang mengalir ke motor starter juga akan terputus. Hal ini menyebabkan motor starter berhenti berputar. That's all for today video. If you enjoy it, give it a thumbs up and subscribe. And hey, stay tuned for our next one video. See you in the next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.